Bab 1349 Cinta. Wanita ini tentu saja Jiwani. Mendengar perkataan Jiwani, senyuman langka muncul di wajah tenang Mileye. Bagi Jiwani untuk mencapai alam Yudao, dia hanya senang tapi tidak takut. Dia tidak menganggap Jiwani sebagai pedang, tetapi sebagai saudara perempuannya. Dan Jiwani tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Mileye. Dia telah mencapai alam Yudao, tetapi di dalam hatinya, Mileye akan selalu menjadi tuannya. Sepanjang jalan, tanpa Mileye, dia tidak akan sampai pada titik ini sama sekali. Yang terpenting, Mileye menganggapnya sebagai anggota keluarga, dan dia juga menganggap Mileye sebagai keluarga. Hubungan antara keduanya bukanlah pedang dan tuan sama sekali, tapi lebih seperti hubungan antara kakak dan adik. Mileye dengan lembut mengusap rambut Jiwani, dan berkata dengan lembut, "Kamu sekarang adalah alam Yudao." Jiwani tersenyum bangga, "Majikan muda, aku sangat-sangat sakti sekarang." Mileye sedikit mengangguk, "Jiwani akan melindungiku mulai sekarang." Jiwani menyeringai, "Majikan muda, aku masih perlu menyerap jumlah kekuatan jiwa. Jika kamu ingin bertarung, panggil aku kapan saja. Aku bisa melawan beberapa." Mileye sedikit tersenyum, "Oke." Jiwani memeluk Mileye lagi, lalu kembali ke menara penjara alam. Mileye melihat sekeliling, dan pada saat ini dunia bawah luar biasa sepi. Karena semua jiwa diserap oleh pedang penakluk jiwa. Bahkan, dia sama sekali tidak heran Jiwani bisa sampai ke negara alam Yudao. Ketika dia berada di Daoting, dia membantai master yang tak terhitung jumlahnya di Daoting, dan setiap kali dia membunuh seorang master, pedang penakluk jiwa akan menyerap jiwa lawan. Sekarang, menyerap jiwa seluruh dunia bawah. Alam Yudao. Sekarang dia menambahkan pedang penakluk jiwa, untuk membunuh master alam Yudao, tidak bisa dikatakan terlalu mudah, tetapi tidak akan terlalu sulit. Tentu saja, ini jauh dari cukup baginya. Mileye menarik pikirannya dan menatap Amel, di mana dua jilid kitab Taoisme lainnya. Dia ingat bahwa ada dua jilid kitab Taoisme di dunia bawah ini, dan tujuan sebenarnya ke dunia bawah kali ini adalah kitab Taoisme. Amel berkata dengan suara berat, "Ada kitab Taoisme di tubuh penguasa dunia bawah, tapi dia sudah dibunuh." Mileye mengerutkan kening, dan pada saat ini, Iglonan tiba-tiba berkata, "Volume kitab Taoisme telah jatuh ke tangan Daoting." Mileye menatap Iglonan, dan Iglonan berkata dengan lembut, "Volume kitab Taoisme yang ditulis oleh penguasa dunia bawah ditulis bertahun-tahun yang lalu. Itu sudah diberikan kepada Daoting. Sejauh yang aku tahu, dia menggunakan volume kitab Taoisme itu untuk membuat kesepakatan dengan Daoting." Mileye bertanya, "Kitab Taoisme sangat berharga, mengapa dia mau menukarnya dengan Daoting?" Iglonan menggelengkan kepalanya, "Karena sangat berharga, dia harus mengubahnya." Kitab Taoisme itu sangat penting untuk Daoting, penguasa dunia bawah juga tidak berdaya dan harus memberikannya pada Daoting. Di tangan Daoting. Dengan kata lain, sangat mungkin berada di tangan leluhur Dao. Setelah hening sejenak, Mileye bertanya lagi, "Apakah ada volume lain?" Amel berkata dengan suara berat, "Lantai 18 neraka. 18 tingkat neraka. Yang menerobos Tao." Mileye terdiam. Dia ingat bahwa Saveramu mengatakan bahwa awalnya Kak Savera ingin membunuh pihak lain, dan alasan mengapa Kak Savera memiliki ide ini mungkin karena kitab Taoisme. Karena Kak Savera tahu bahwa dia akan terus mencari kitab Taoisme, dan Master Misterius di neraka ke-18 bisa menjadi ancaman baginya, jadi Kak Savera berhak untuk membunuhnya. Namun, hati pihak lain, Kak Savera menyerah. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tree Life,
Jemno, kalian tetap di sini, aku akan pergi ke lantai 18 neraka. Mendengar ini, wajah Tree Life tiba-tiba berubah, tempat itu sangat berbahaya. Mileye berkata dengan lembut, Kak Saphira tidak membunuh pihak lain. Setelah selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Di samping, Amel menatap Tree Life, apa maksudnya? Tree Life berkata dengan suara yang dalam, Saphira-mu. Wanita itu telah melakukan semua yang dia bisa, karena dia tidak membunuh orang di lantai 18 neraka. Itu berarti, orang itu tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Amel sedikit mengernyit, hanya karena ini. Tree hidup mengangguk. Amel terdiam. Mileye datang ke neraka, ada 18 lapisan neraka, dan setiap lapisan lebih menakutkan. Dan setiap lantai menampung beberapa roh jahat yang melakukan kejahatan seumur hidup mereka. Jadi roh jahat ini harus disiksa di sini. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke lantai 18. Lantai 18 neraka sangat suram dan berangin. Mileye melihat seorang pria yang dirantai oleh 4 rantai besi hitam pekat, dan nyala api menyala di bawahnya. Api jiwa. Didedikasikan untuk membakar jiwa. Namun, kekuatan pria ini terlalu kuat. Kekuatan 9 meter Divine Fire dapat membuatnya merasa sakit, tetapi tidak dapat membakarnya sampai mati. Mileye memandang pria itu tidak bernafas, dia tampak seperti orang biasa. Yang menerobos Tao. Mileye berjalan ke arah pria itu, pada saat ini, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mileye mengerutkan kening, karena pada saat ini dia menyadari bahwa pria ini tidak memiliki mata. Pria itu tiba-tiba dengan suara serak berkata, keluar. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan di tangannya ada pedang Tiandao. Pedang kakak Saphira. Saat ini, pria itu mengerutkan kening, nafas wanita itu. Jelas, itu adalah Saphira-mu. Mileye mengangguk, ya. Setelah hening sejenak, pria itu berkata, dia memintamu untuk datang. Mileye bertanya balik, apakah dia mengatakan sesuatu ketika dia datang ke sini? Pria itu berkata, dia ingin membunuhku. Mileye. Pria itu berkata lagi, namun, dia menyerah. Mileye bertanya, kenapa? Pria itu tidak menjawab. Mileye berkata dengan lembut, aku datang ke sini untuk kitab Taoisme. Pria itu tiba-tiba tertawa. Mileye bertanya, apa yang kamu tertawakan, senior? Pria itu terkekeh dan berkata, kamu sudah keluar dari jalanmu sendiri, mengapa kamu harus terikat pada kitab Taoisme? Mileye menggelengkan kepalanya, jalanku sendiri adalah jalan, begitu juga jalan orang lain. Ada puluhan ribu jalan menuju kebenaran agung dan tidak perlu terobsesi dengan satu. Pria itu diam. Mileye bertanya lagi, bisakah senior memberikannya kepadaku? Pria itu berkata, ya. Setelah selesai berbicara, sebuah gulungan kuno berwarna hitam tiba-tiba melayang di depan Mileye. Mileye menyingkirkan volume kitab Taoisme. Terima kasih, selamat tinggal. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berkata, dia sudah mati. Bukankah begitu? Mileye berhenti dan mengangguk. Pria itu berkata, aku sangat mengaguminya, bukan hanya karena kekuatannya. Mileye tiba-tiba berkata, senior, izinkan aku mengucapkan beberapa patah kata lagi, aku harap kamu tidak marah. Pria itu berkata, apa yang ingin kamu katakan? Mileye menoleh untuk melihat pria itu, senior di penjara di sini, kamu pasti telah melakukan sesuatu yang membuat dirimu menyesal, kan? Pria itu diam. Mileye berkata lagi, aku juga melakukan satu hal yang aku sesali seumur hidupku,
tetapi aku tidak akan memenjarakan diri aku sendiri, tapi berbalik. Seorang pria dapat membuat kesalahan, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Jika dia salah dan melarikan diri, itu adalah tindakan pengecut. Pria itu tidak marah, tetapi berkata dengan lembut, "Kamu tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku membunuh kekasihku, apakah kamu mengerti?" Mileye bertanya, "Mengapa membunuhnya?" Tubuh lelaki itu tiba-tiba bergetar. "Tahukah kamu alam apa yang ada di atas alam Yudao?" Mileye menggelengkan kepalanya. Pria itu berkata, "Di luar alam Yudao adalah pencerahan. Apa yang disebut pencerahan adalah membiarkan diri menjadi tahu, menjadi salah satu dari 3000 kebenaran agung. Dan untuk menjadi tercerahkan, ada banyak cara untuk melakukannya. Aku akhirnya memilih untuk menjadi kejam untuk menjadi tercerahkan. Karena kejam sama dengan menyerah, segala sesuatu di dunia lebih mudah daripada menyerah. Jadi, aku menyerah terhadap semua orang di sekitar aku, termasuk wanita yang paling aku cintai. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan datang menjemputnya setelah aku menjadi tercerahkan. Tahukah kamu bahwa wanita itu menungguku selama lebih dari 1000 tahun, dan akhirnya berubah menjadi tulang mati?" Mileye tiba-tiba berkata, "Binatang." Pria itu tertawa terbahak-bahak, "Kamu benar, aku adalah binatang buas, binatang buas." Mileye bertanya, "Kamu tidak berhasil." Pria itu menggelengkan kepalanya, "Tidak berhasil." Mileye bertanya lagi, "Mengapa?" Pria itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Karena aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa benar-benar kejam, tetapi aku ingin meninggalkannya karena menjadi tercerahkan." Ironiskah? Mileye terdiam. Pria itu masih tertawa, tetapi dia tersenyum dan menangis. "Aku tidak menyesal tidak tercerahkan, aku menyesal memberinya janji itu. Jika aku tidak memberikan janji itu, jangan pikirkan itu, dia mungkin tidak menunggu aku seperti itu. Tapi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia mengambil janjiku dengan serius." Wanita bodoh ini, bagaimana bisa percaya pada janji pria? Mileye menggelengkan kepalanya, "Dia mencintaimu, jadi meskipun dia tahu bahwa apa yang kamu katakan mungkin salah, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Mungkin ini cinta. Bahkan jika aku melihatmu membuka matamu dan memberitahumu berbohong, aku juga memilih untuk percaya." Pria itu masih tertawa, senyumnya sangat sedih. "Ya, dia memilih untuk mempercayaiku, tetapi aku tidak layak dipercaya. Setelah dia meninggal, aku bisa menjadi tercerahkan. Karena pada saat itu, tidak ada yang layak untuk kukenang di dunia ini. Aku bisa menjadi benar-benar tanpa keinginan dan hanya memiliki kebenaran agung di hatiku. Namun, pada saat itu, aku menemukan bahwa bahkan jika aku menjadi tercerahkan, apa gunanya? Tidak masuk akal. Tidak ada yang masuk akal lagi." Mileye terdiam. Harus dikatakan bahwa dia sedikit terkejut, orang di depannya bisa menjadi tercerahkan kapan saja. Namun, sekarang pihak lain telah memenjarakan dirinya sendiri di sini dan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, "Senior, apakah menurutmu wanita yang kamu cintai benar-benar mencintaimu?" Pria itu memandang Mileye, kemudian Mileye berkata dengan lembut, "Dia sangat mencintaimu. Bayangkan saja, apakah dia benar-benar rela melihatmu menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Menurutku, dia pasti tidak mau, atau dengan kata lain, betapa sedihnya dia jika dia melihat kamu menyiksa diri sendiri seperti ini. Kamu tidak bisa memaafkan diri sendiri, aku bisa mengerti ini, tapi tetap tidak masuk akal jika kamu seperti ini sekarang." Pria itu diam. Mileye hendak berbicara, ketika pria itu tiba-tiba berkata, "Kamu benar, dia pasti tidak ingin melihatku seperti ini, karena memang begitu." Saat dia berbicara,
tubuhnya tiba-tiba mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, wajah Mileye berubah drastis. Sial, orang ini memilih untuk mati begitu saja. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bersambung.